Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, nih ya oblok kotokannya ya. Main buat Haman Kadon Onyx Studio 1 lagi. Nah, ini sebetulnya dibawakan lengkap, cuma ini saya bawa ini aja di sini ya, di rumah ini. Ini rusaknya itu seperti ini ya. Terluka parah. Nah, ini terbakar seperti ini ya. Kerusakan seperti ini apakah masih bisa diperbaiki? Kemungkinan masih bisa, tapi ya ada tapinya ya. Tapi dengan catatan bahwa modul bluetoothnya aman ya, seperti ini. Nah, sebelumnya ya harus cek dulu ya. Di sini akan saya cek apakah modul bluetoothnya bermasalah atau tidak ya. Seperti biasa ya, saya cek di tegangan 3,3 nya. Nah, ini ya, tuh di sini dia jeplak ini ya, jeplak di sini. Nah, ini juga ya, wow, ini malah full, ini jeplak. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini ya kemungkinan kecil bisa diperbaiki ya. Tapi di sini harus kita bersihkan dulu ya. Ini bisa juga short karena ini dampak ini ya. Ataukah ini nanti kalau udah dibersihkan, yang penting ini dibersihkan dulu ya. Karena ini bisa juga apa namanya? Karena ini gosong-gosong seperti ini ya. Jadi dia short, konslet kemana-mana. Nah, ini harus dibersihkan dulu. Kalau ini sudah dibersihkan dan ternyata ya, ini main, ini plus ya, seperti ini bolak-balik. Dan ternyata di sini kalian cek di 3,3 dan 4, yang penting 3,3 ya. Ini dia tidak short, ya artinya bisa ya, seperti itu. Karena sering saya memperbaiki seperti ini, itu ya berhasil ya. Apa namanya, kondisi seperti ini, kerusakan kondisi seperti ini itu masih bisa diperbaiki ya, dengan catatan seperti itu tadi ya. Nah, ini ya kalau ya ini harus dibersihkan dulu ya. Setelah ini dibersihkan ya, tentunya ini nanti harus dikerok-kerok, dan ini pasti ya apa namanya, PCB-nya itu pasti tidak bisa sempurna lagi ya. Sempurna lagi dalam artian ya pasti ya terbakar ya, karena udah terbakar ya tidak bisa kembali ke awal lagi. Nah, seperti itu. Ini kapasitornya kita ganti juga. Nah, ini kita harus kerok semua ya. Bersihkan dulu pakai tinar. Nah, setelah bersihkan pakai tinar, langkah selanjutnya tentunya nanti kita kerok-kerok dulu. Saya ambil thinner dulu, ambil thinnernya dulu. Jadi harus kita bersihkan dulu. Thinner sudah ada, kuasnya yang hilang. Aduh, bentar ya, saya ambil kuasnya ya. Buat mainan, jadi mainan anak ya, jadi sering ketelisuk. Oke, saya ambil kuas dulu. Sering ketelisuk. Oke, kita bersihkan dulu ya. Setelah itu ya baru ini kita congkak sekalian nih. Ini kita congkak dulu ya soketannya. Masih bisa diselamatkan atau tidak ini nanti ya. Syaratnya itu ya. Jadi nanti kalau ini sudah dibersihkan dan ternyata di 3,3 nya itu masih short, ya sudah ya, wassalam ya, artinya ya tidak bisa diperbaiki ya. Seperti ini. Kok bisa seperti ini Mas? Penyebabnya apa? Ya tentunya di sini biasanya itu ada lemnya ya. Seperti ini juga. Ini nanti juga harus dibersihkan.
Nah ini sampai berkarat gini, berkarat terus lama-lama dia menyebabkan korosi konslet. Nah terutama di eko kapasitornya yang ada di sini. Nah seperti itu menyebabkan konslet. Biasanya mungkin bisa sampai seperti ini. Itu biasanya mungkin dia colok pakai adaptor ya. Karena Onyx Studio 1 ini ya, Onyx Studio 1 itu kebanyakan usia baterainya sudah pada wayahe minta diganti ya, dan biasanya rata-rata ya mereka pakai adaptor. Seperti itu. Jadi saran saya kalau kalian misalkan soal sekalian ya, kalau kalian punya Onyx Studio 1 udah lama banget, nah ini coba kalian buka. Kalau ini ada lemnya kalian bersihkan, tapi ya harus hati-hati ya. Kalau kalian nggak punya basic ini kerok-kerok aja ya, jalurnya pasti sampai rusak seperti ini ya nggak masalah ya. Nah, ini menyebabkan konslet kalau tidak kita perbaiki ya. Jadi ini berkarbon ya, jadi menyebabkan seperti arang gitu ya, jadi seperti karbon, dan tentunya akan membuat konslet short di PCB nya ya. Jadi kalau seperti ini ya mau nggak mau kita harus korbankan ya PCB-nya. Tentunya nanti kita bikin PCB baru ya, pakai PCB biasa ya untuk bagian supply-nya sini, ya. Kita harus kerok-kerok semua. Kalau udah kita bersihkan pakai thinner ya, nanti kita bisa lihat. Ini harus kalian ya bersihkan ya, benar-benar bersih. Ya, dikerok benar-benar bersih. Nah nanti kalau rusak seperti ini gimana mas? Apakah bisa? Ya seperti itu ya, seperti yang saya sebut di awal. Syaratnya asal bluetoothnya masih aman. Kalau bluetoothnya sudah short sampai short ya sudah ya, tentunya saya nyerah. Saya pernah juga yang produk seperti ini, parah seperti ini, sampai saya kali PCB nya, tapi sudah saya upload apa belum saya lupa. Ini terpaksa nih ya saya putus ya jalurnya karena ini menyebabkan konslet. Bahkan ini sampai berlubang ya, saya juga pernah sampai tembus bawah, itu juga sering. Seperti ini kita harus benar-benar bersihkan. Ini apa ini kita korbankan jalurnya ya, karena kalau nggak dikerok gini ya kita nggak akan tahu ya. Oh biasanya ini sampai bawah-bawah gitu ya, bahkan sampai tembus bawah ya. Kalau enggak dibersihkan ya ini bisa menyebabkan konslet. Taruh aja semua. Daerah sini tidak terlalu fatal ya, tidak terlalu banyak komponen vitalnya di sini, jadi nggak usah takut, taruh aja. Tidak terlalu vital. Agak kotor ya. Oke, ini saya buang dulu kotorannya. Oke ya, akan saya bersihkan pakai thinner. Ya ini masih kurang bersih ya, cuma ya kita langkah awal dulu. Kalau ditanya penyebabnya apa mas, ya tadi ya
seperti yang saya bilang. Oh, ini masih belum, nanti tetap harus kita bersihkan. Penyebabnya seperti ini, kita lem seperti itu ya, dia yang menjadi tersangka. Karena saya lihat dulu apakah masih ada indikasi konsletan ya. Kalau masih ya tentunya ini akan saya bersihkan dulu, bersihkan semua nanti kita cek lagi. Di sini ya, kita cek. Nah, di sini ya, kalian lihat ya, di sini tuh. Ini saya cek di bagian sini. Nah, dia tidak short parah seperti di awal ya. Nah, ini masih ya 4,7. Nah, ini harus bersihkan lagi ya, bersihkan lekonya, cek semua ya. Jadi seperti itu. Nah, ini akan saya bersihkan dulu ya. Tentunya nanti akan seperti ini jalur PCB nya ya. Jadi apa namanya, kita bersihkan dulu. Nggak bisa diterawang ya, Onyx Studio 1. Nah, buat botnya ya, nggak bisa. Oke ya, saya akan bersihkan dulu semua sampai nggak ada yang konslet yang masuk ke jalur sana ya. Yang terpenting kalau ternyata udah saya bersihkan masih seperti itu ya, nyerah ya, nyerah. Nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Oke, saya blok dulu ya. Nah, ini masih ada konslet-konsletnya, karbon di sini ya. Nah, nanti yang repot ini ya. Nah, karena soketannya nggak dibawakan, nanti kalau saya ngakali harus soketnya harus tercolok di sini. Oh ya, dibawakan ya, lupa saya, lupa lengkap. Oke, saya upload dulu ya, bersihkan semua dulu untuk mempersingkat waktu aja ya, skip dulu. Oke ya, di sini sudah saya bersihkan seperti ini ya, maksimal seperti ini. Kalau mau ya dipotong ya, ini ya dipotong, tapi ini udah lumayan ya, seperti ini. Nah, ini ya, jadi kenapa harus kita kerok betul-betul bersih ya dari karbon, walaupun ini masih sedikit ya, tapi ini sudah saya cut ya, jadi nanti tidak pakai soketannya ini lagi ya, seperti itu. Terus di sini apa namanya, nanti kita bikinkan ya, jadi di sini nanti saya akan bikinkan rangkaian yang bermasalah di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini sering sekali saya buat ya, membuat rangkaian untuk bagian untuk adaptornya ya, rangkaian untuk adaptornya di sini ya, seperti ini. Nah, ini jadi kenapa ini harus dibersihkan betul-betul bersih, dalam artian jangan sampai antara plus dan minus, terutama yang ini ya. Yang ini nggak masalah, ini sampai keropos seperti ini, kita sampai keroak. Ini parah ya, lebih parah dari sebelumnya. Yang saya kerjakan biasanya hanya di seputar sini, ini sampai ke sini. Jadi ini ada kapasitor yang bermasalah juga, sampai rusak. Ini ada 2 buah nih kapasitor nih, dan di sini ya. Dan nanti kita ganti dengan kapasitor biasa yang nggak SMD. Tuh. Ya, ini harus dibersihkan betul-betul bersih ya, seperti itu. Nah, setelah kita bersihkan, nah ini kita cek ya untuk 3,3 4,7 nya di sini itu. Nah, dia udah nggak short di 4,7. Nah, dia udah nggak short. Nah, seperti itu ya. Jadi kenapa harus dibersihkan? Nah, kalau udah dibersihkan ini kita cek seperti yang saya bilang di awal. Kalau ini masih short, terutama di 3,3, ya berarti modul Bluetooth rusak ya, kemungkinan tidak bisa diperbaiki. Tapi kalau ini sudah kalian bersihkan seperti ini, terus tidak konslet ya, nggak konslet seperti ini, ya artinya aman. Tapi kalau masih konslet, nah ini kalian harus cek dulu di supply bagian plusnya di sini ya. Jadi supply plusnya itu di sini. Nah, ini masuk ke 4,7 dan yang di sini masuk ke 3,3 nya ya.
Nah, yang 3,3 itu dia lewatnya sini. Ini ya lewatnya sini ya. Ini dari supply sini. Ya. Jadi apa namanya? Ini masuk ke sini ya. Jadi kalau ini kalian cek ya. Jadi cek kalau ini masih short ya, kalian cek di sini. Ini groundnya ya, groundnya. Jadi saya taruh sini aja. Plusnya dapat ground ya, untuk ngecek short atau tidak, gampangnya seperti itu pakai multitasker analog ya. Terus kalian cek di sini. Nah ini kalau ini dia bergerak walaupun sedikit, artinya berarti masih ada yang short ya sekitar sini. Nah itu harus kalian betul-betul bersihkan. Ini harus benar-benar nol ya, nggak apa namanya tidak bergerak, kecuali kalau min dapat min plus dapat plus seperti ini ya. Nah dia bergerak wajar. Tapi kalau kita balik dia bergerak, nah ini kalian harus oplok-oplok dulu bagian ini, betul-betul dibersihkan. Outputnya sini ya, ini masuk ke rangkaian ampli ya, supply sini masuk ke rangkaian ampli. Jadi kerjanya itu seperti ini ya. Jadi ketika ini kalian tekan on, power on ya, dia kalau pakai baterai ya, kalau pakai baterai maka terus dia akan menggerakkan rangkaian boost up-nya ini ya. Boost up ini dia akan di sini ya. Ini nanti ini saya potong ya, akan saya potong. Jadi nanti kita lewatkan jalur bawah sini ya, karena ini udah parah ya. Jadi boost up-nya ini dia akan mensuplai ke sini ya, ke rangkaian ampli. Jadi dinaikkan ke 11 volt, 10 11 volt ya. Masuk ke rangkaian ampli di sini dan masuk ke 3,3 ya. Masuk ke 3,3 dia akan menggerakkan modul Bluetooth-nya untuk menghidupkan modul Bluetooth-nya ya. Jadi seperti itu ya. Tapi ketika kalian menggunakan adaptor, dia colok sini, dia langsung masuk ke sini ya. Supply-nya kan dia langsung dari sini 19 volt langsung masuk ke 4,7 untuk pengecasan dan masuk ke rangkaian amplinya, dan ke 3,3-nya ya. Jadi seperti itu. Jadi langsung dia bekerja dapat ke sana. Nah, kerjanya seperti itu ya. Jadi ketika pakai adaptor maka dia yang ke baterai dia nggak akan bekerja ke sana ya, otomatis ya. Ada kepotong ya, apa namanya? Jadi yang bekerja adalah adaptor. Tapi ketika tidak ada adaptor kalian hidupkan, yang kerja baterai. Ya, tapi ketika ada adaptor kalian colokkan, yang kerja baterai. Jadi adaptornya. Jadi nggak masalah ya. Jadi kalau kalian punya kasus Onyx Studio, jadi banyak sekali yang Mas tidak mau hidup, tidak mau dicas. Nah ini sering sekali ya seperti itu. Pack Raman kardon saya tidak mau dicas, tapi bisa hidup nggak? Tidak mau, karena kan tidak mau dicas. Nah bukan seperti itu ya. Kalau Onyx Studio itu kalau kalian pakai baterai walaupun rangkaian cas bermasalah ya, untuk baterainya bermasalah, pakai adaptor dia masih tetap bisa nyala ya, masih tetap bisa nyala. Tapi kalau tidak mau nyala sama sekali ya berarti bukan tidak mau dicas ya, berarti bermasalah, artinya mati total. Nah, seperti itu ya. Jadi sering sekali orang bilangnya seperti itu, tidak mau dicas. Jadi nanti apa namanya, biar tidak ya, karena nanti menentukan biaya perbaikan juga ya. Jadi kalian harus pahami mati total atau betul tidak mau dicas. Dalam artian pakai adaptor mau nyala, tapi pakai baterai nggak mau. Nah berarti tidak mau ngisi. Nah tidak mau ngisi itu ya ada kedua kemungkinan, rangkaian cas bermasalah atau memang baterainya sudah swak. Tapi kalau Onyx Studio 1 ini seperti ini, usianya ya udah lebih dari 5 tahun ya, sampai 10 tahunan ya. Ya tentunya rata-rata yang servis ke tempat saya pasti baterainya sudah swak ya. Jadi kalau servis itu biasanya ya servis mesinnya plus ganti baterai, biasanya seperti itu ya. Oke ya, jadi ini akan saya buatkan rangkaiannya dulu ya untuk supply-nya ini. Kalau nggak ada ini ya nggak bisa ya, karena ini dari sini dia masuk ke sini ya, masuk ke sini 11 volt dinaikkan, dia lewat sini
baru masuk ke sini ya, ke rangkaian ini. Tidak bisa pakai baterai ya, bisa, tapi kita hanya mengecek di sini dia keluar atau tidak supply-nya ya, seperti itu, dia keluar atau tidak supply untuk boost up-nya ya, supply-nya dia keluar atau tidak. Tapi ini sudah saya cut ya, saya potong ya, bisa atau enggak ya. Oke, kita coba aja lah ya, tegangannya keluar atau tidak, seperti itu. Nah, ini sudah saya potong, tapi ya saya potong, kita cek di bawah aja ya, bisa atau tidak. Nah, seperti ini ya, kita cek aja ya. Udah saya cut ya, saya cut juga, jadi ya akan saya coba. Ini kita pakai skala 12 ya. Ini posisinya aja nih yang agak susah nih untuk pengecekannya. Ini saya taruh dulu aja, ini saya mudah. Ini berdekatan aja ya dengan sini testernya ya. Ya untuk anu aja sih, untuk pengecekan aja sih ya, karena udah saya potong-potong jalurnya sebagian. Saya potong masalahnya ya. Oke, saya bikinkan dulu aja ya. Nah tuh dia keluar ya, oh ya, keluar, dia turun lagi karena belum terkoneksi ke rangkaian bluetoothnya ya untuk menggerakkan. Nah tuh ya, bisa kalian lihat ya, normal ya, artinya normal ini ya, dia bekerja normal. Nah, seperti itu ya, ini bergerak ya. Nah ini kalau saya anu kan 12, dia mentok ke sini ya, paling sekitar tengah-tengah di situ ya. Ini saya on lagi ya, terus nah dia naik kan 11 ya. Oh, seperti itu, dia turun lagi. Nah seperti itu ya, ya artinya dia normal. Jadi saya tinggal bikinkan rangkaiannya. Dan ini ya, untuk detektornya di sini ini sering sekali rusak, ini nanti akan saya perbaiki ya. Resistornya mati, nanti saya akali pasang di sini ya, terus kita jumper ke sana ya untuk detektornya, seperti itu ya. Oke, mungkin akan saya lanjut besok. Nah ya, di sini perlengkapan nggak lengkap, saya harus desain bikin rangkaiannya, nanti saya pasang sini seperti itu ya. Desain rangkaiannya saya pasang, terus ini, terus kita coba, mudah-mudahan IC amplinya nggak ada masalah. Pengalaman saya nggak ada masalah ya. Kalau rusak di sini ya masalah di sini aja, karena semua udah ada proteksinya ya. Dari sini udah ada sendiri-sendiri, jadi tidak akan meremen ke mana-mana, seperti itu ya. Oke, lanjut besok. You can call that mental freeze when these people talk too much, put it all in slow motion. I feel like an astronaut in the ocean. What you know about rolling down in deep? Oke ya, ini udah jadi ya. Pakai baterai oke, adaptor dia ngisi juga, suaranya juga bisa. Nah, ini saya lepas baterainya ya, karena banyak sekali yang bertanya, Mas tolong dimodif pakai baterai adaptor aja tanpa baterai. Ya tinggal dilepas aja ya. Onyx Studio itu nggak perlu kita, Onyx Studio series itu kita nggak perlu modif-modif, pakai adaptor aja tanpa baterai, ini nggak perlu modif-modif, tinggal lepas baterainya, colokkan aja ya. Udah sering jelaskan ya, Onyx Studio series itu tanpa baterai dia bisa menyala pakai adaptor ya. Jadi kalau kalian punya Armageddon Onyx Studio pakai adaptor nggak bisa dihidupkan ya, berarti rusak ya, bermasalah ya di rangkaian supply. Bisa juga seperti ini, terbakar ya.
Jadi tanpa baterai pun bisa, kalau baterainya rusak pun bisa ya. Colok colok adaptor ya. Nah, seperti ini ya, nyala ya. Pokoknya saya kecilkan dulu karena kalau adaptor powernya lebih besar. Berbeda ya dengan speaker seperti JBL Flip, Harman-Kardon Onyx Studio Mini. Nah itu nggak bisa karena dia powernya lewat baterai ya. Untuk menggerakkan amplinya seperti itu dia pakai baterai ya. Mungkin bisa menyala ya pakai adaptor, cuma hanya menyalakan aja. Oke, saya coba suaranya pakai adaptor ya. Ya, sekalian saya cek ya untuk pengecasannya di sini, tegangannya. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. Jadi normal ya. Di awal kita cek short semua ya. Ini outputnya short semua, konslet semua. Ya memang karena ini seperti yang saya bilang, kalian harus bersihkan betul-betul bersih ya. Nah, dia kena karbonnya itu harus betul-betul dibersihkan. Nah, kalau konslet sedikit pun itu dia nggak bisa seperti dia ya. Ini saya bersihkan, masih sedikit konslet ya di sini. Jadi harus dibersihkan betul-betul bersih. Nah, ini seperti ini. Nah, cuma ya ini ya seperti ini ya. Jadi tidak saya bikinkan PCB tersendiri. Ini masih bisa. Jadi untuk dudukan aja. Cuma ya ini saya harus banyak jumper ya, karena banyak yang seperti yang saya bilang di awal, saya putus-putus karena untuk menghindari konslet ya. Jadi saya putus-putus seperti itu. Ini kapasitor yang hilang, resistor yang nggak ada seperti ini, karena kan untuk mengganti yang ini ya, jalurnya yang rusak seperti ini. Jadi ini saya pasang seperti ini ya, bisa ya, ada masalah seperti itu. Dan ini juga yang rusak bermasalah, ini saya akan di sini. Nanti akan saya dulu ya, pakai lem UV dulu ya di sini. Ini saya rasa nggak perlu, ini nggak perlu ya, paling ya ini aja ya. Ini ada kabelnya itu biar nggak main-main ya. Tinggal merapikan aja ini ya, seperti ini ya. Jadi ya nggak bisa serapi ban, nggak bisa ya, karena jalurnya sudah amburadul. Nah, ini masih belum berlubang ya, bahkan saya sampai ada yang sampai berlubang ya di sini. Jadi kalau sudah berlubang ya harus dibikinkan PCB untuk rangkaian supply-nya ya, untuk supply-nya yang pakai adaptor ya. Kalau pakai adaptor, kalau ini baterai kan dia langsung dari sini seperti yang kemarin ya. Saya coba teskan ya, sini tegangannya dia keluar ya, ini tinggal langsung aja dimasukkan di outputnya. Ini masuk ke rangkaian si amplinya, yang ini masuk ke 3,3 nya seperti itu ya, seperti itu. Tapi kalau ini pakai adaptor dia langsung ke sini lewat dioda baru ke sana ya. Dia ada banyak arah diodanya. Jadi kalau ada apa-apa, makanya saya bilang kalau ini rusak, ini ada diodanya. Nah, ini short, ini aman di sini ya, di amplinya aman. Ini saya bilang nggak mungkin ya sampai rusak amplinya, itu nggak mungkin. Seperti itu ya. Ini saya tinggal merapikan aja. Ini saya lem UV dulu sama ini ya, tentunya ya ganti baterainya ya. Seperti ini, jangan terkecoh ya dengan baterai mahnya besar banget sampai 10.000, tapi ukurannya seukuran baterai yang 2.500 atau 3.000-an ya, seperti itu. Nah, ini nanti ganti ya, BMS nya mungkin juga akan saya ganti. Biasanya ya Onyx Studio 1 itu enggak disolder juga. Onyx Studio 1 itu rata-rata baterainya sudah bermasalah, termasuk biasanya saya ganti include dengan BMS nya ya, dengan BMS nya. Untuk BMS ya cari yang ada di pasaran ya, udah ada
Itu kan cuma kaki 2 mas, kaki 3 udah ada di video saya yang lain, silahkan kalian cari penantian baterai yang Onyx Studio plus BMS nya, cara ngalinya seperti apa ya, udah ada, jadi tidak saya bahas lagi. Jadi masih bisa ya, Onyx Studio 1, jadi nggak hanya sekali ini saya memperbaiki Onyx Studio 1 dia terbakar parah di rangkaian supply-nya, itu masih bisa diselamatkan dengan catatan modul Bluetooth tidak rusak ya. Jadi harus dicek tegangan sini, dicek di sini dia short atau tidak. Kalau kalian cek short ya tentunya bersihkan dulu di sini ya, seperti yang saya lakukan, bersihkan dulu semua, jangan sampai hitam-hitamnya itu ya, berkarbonnya itu, arangnya ya bekas terbakar itu betul-betul dibersihkan ya. Kalau ada sedikit-sedikit seperti ini ya nggak masalah ya, yang penting tidak, ini kan ground, ini plus, ini ground, ini plus, dia nggak nyenggol ke sini ya. Kalau ini masih ada nyebrang nyenggol ke sini, ini kan sampai sakrok sampai putih ini nyebrang. Kalau ada pinggir-pinggir yang hitam seperti ini ya masih aman ya, nggak apa-apa, penting nggak menyeberang ke plusnya sana. Nyebrang ya akan ada tetap konslet ya, konslet ya seperti ini. Dicek ya, pasti ini akan mengandung konslet itu ya, karena berkaitan. Oke ya, tinggal merapikan aja ganti baterai. Kalau ada pertanyaan ya silahkan tulis di kolom komentar, like videonya, share juga biar bermanfaat. Sampai ketemu di upload selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.